مرحبا يا رمضان مرحبا شهر صيام نسأل الله الرحمن رحمة على الدوام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Pertama dan yang utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang telah diberikan kepada kita, terutama nikmat sehat, panjang umur, dan nikmat iman Islam, sehingga kita masih berada di tempat ini dalam rangka menunaikan kewajiban kita. Semoga sholat yang telah kita tunaikan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat, serta umatnya yang istiqomah dengan sunnah-sunnahnya. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum kita melaksanakan rangkaian sholat tarawih pada malam hari ini, izinkanlah kami menyampaikan beberapa maklumat sebagai berikut. Yang pertama yaitu penceramah sekaligus imam sholat tarawih insya Allah akan dipimpin oleh Al-Ustadz Mufti Syafi'i LC. Alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Selanjutnya yaitu laporan keuangan. Saldo tanggal 17 Maret 2025 sebesar Rp15.400.004 Pemasukan tanggal 18 Maret 2025 sebesar Rp1.371.000. Pengeluaran sebesar Rp600.000. Sehingga saldo per tanggal 19 Maret 2025 sebesar Rp16.195.000. Atas amal jariah Bapak Ibu sekalian, kami mengucapkan jazakumullah khairan katsiran. Semoga Allah membalas dengan sebaik-baiknya balasan. Amin, amin ya rabbal alamin. Kami dari DKM Masjid Al-Ikhlas masih menerima infak sedekah dari Bapak Ibu untuk iftar dan takjil buka puasa bersama. Dapat berupa makanan atau uang tunai. Untuk informasi dapat menghubungi Bapak Adam Usmantau atau Bapak Haji Abdul Mukti. Alhamdulillah kita sudah memasuki malam ke-20. DKM Masjid Al-Ikhlas seperti biasa setiap malam 21 Ramadan mengadakan itikaf dan qiyamul lail. Untuk itu kami mengajak para jamaah, Bapak Ibu, saudara sekalian untuk hadir dalam itikaf di Masjid Al-Ikhlas. Selanjutnya yaitu Masjid Al-Ikhlas menerima dan menyalurkan zakat, infak dan sedekah bagi jamaah yang ingin menunaikan zakat fitrah dan zakat mal bisa mendatangi loket yang telah kami sediakan. Pengumuman terakhir terkait dengan penggunaan toilet dalam rangka untuk itikaf. Toilet yang biasanya ibu-ibu kami rubah seperti sebelum puasa. Terakhir yaitu himbauan kepada Bapak dan Ibu-ibu sekalian untuk kenyamanan kita beribadah, bagi yang membawa handphone untuk dapat menonaktifkan suaranya, dan bagi yang membawa putra-putri untuk dapat mengkondisikan. Demikianlah maklumat yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Al-Ustadz Mufti Syafi'i kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin
habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Fahadratal kiram, para alim, sesepuh, bini sepuh, aji sepuh, bapak, ibu, semua jemaah, saya berharap sangat mudah-mudahan semuanya dalam lindungan Allah, istiqomah iman Islam, takwa dan ihsan, berharap dapat rahmati Allah, syafaat Rasulullah, amin ya rabbal alamin. Sempat saya baca barusan di kajian ini, hari ini yang ke-6 Al-Fakir dalam satu hari, tema dari DKM request fenomena akhir zaman, persiapan pulang ke kampung halaman. Saya ingin nanya kepada Bapak Ibu, kampung halaman Bapak Ibu sebetulnya di mana? Amin Allahumma. Amin Allahumma. Betul. KTP kita aslinya bukan dunyo, tapi tanamkan dalam benak hati kita mesti ikhtiar balik kampung halaman, yaitu surga. Karena waktunya tidak terlalu panjang, saya ajak panjenengan untuk menyelami persiapan perjalanan pulang halaman saja. Bismillahirrahmanirrahim. Bahas satu ayat, yauma idzi yasdurun nasu ashtata. Satu ayat, mudah-mudahan saya singkat-singkatnya maksimal beberapa menit lah. Meskipun satu ayat biasanya saya bahas 1 jam, tidak cukup waktunya. Ingatlah hari itu, hari di mana manusia muncul pulang dari dunya menuju padang mahsyar. Salah satu tafsirnya dalam keadaan ashtata, bergelombang-gelombang, berkelas-kelas, berkelompok-kelompok. Tujuan utama liyurau a'malahum, supaya mereka lihat hasil amal mereka. Pertama, keadaan kita bangkit dari kubur seperti yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Saya singkat-singkat saja. Keadaan kita bangkit dari kubur, kata Allah, seperti laron yang berterbangan, awut-awutan. Namun sisi lain, makna ashtata yang kedua, kalau tadi Al-Qari'ah ayat keempat dibaca qari kita tingkat internasional, yang kedua ashtata maknanya adalah ayat ke-7 surah Al-Qamar. Yakhrujuna minal ajdathi ka'annahum jaradum muntashir. Mereka dipastikan manusia keluar brudul-brudul sangka kuburane, kematiane, dalam keadaan mirip belalang muntashir yang berterbangan. Sing bener mana tah kiai? Kata Al-Quran Al-Qari'ah seperti laron, seperti di surat Al-Qamar seperti belalang. Yang bener mana? Bener kabeh. Fasenya yang berbeda. Pertama, amburadule koyok laron. Bedanya laron dengan belalang itu apa? Al-Fakir masa kecil bolang, Pak. Main laron, main belalang, tahu betul. Ternyata kitab tafsir gak salah. Laron itu berterbangan, ancur-ancuran, tabrak-tabrakan, tumpuk-tinumpuk, ora peduli nasib yang lain tanpa ada yang diikuti. Semrawut, Pak. Gak ada imamnya, gak ada komandannya. Beda. Belalang itu berterbangan, tabrak-tabrakan, tapi pasti ada imam atau yang mengendalikan. Allahumma sholli ala Muhammad. Bahasa Al-Quran detail sekali. Ada masanya awal-awal kita ancur-ancuran, rak peduli kanan kiri, nggak peduli suami, orang tua, anak. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Kita ketemu saudara kandungnya mesti melarikan diri. Wa ummihi wa abi, ketemu ibu kandung, ketemu ayah kandung, mesti kita akan lari. Wa sahibatihi wa bani, ketemu istri tercinta atau suami tercinta, ketemu anak tercinta, tetap kita akan lari. Itulah keadaan yang dipastikan oleh Allah. Kira-kira ini mangguk paham betul atau pura-pura paham ya? Alhamdulillah. Karena requestnya seperti itu ya, mohon maaf 100 paneng, gak apa-apa ya. Memang kita persiapan pulang kampung halaman.
Keadaan semrawut, Pak. Untuk apa Imam Mujahid berkata, mengapa kita lari dari mereka, keluarga kita sendiri? 4 alasan. Di antara alasan itu adalah likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Masing-masing ada keadaan yang sangat menyibukkan sehingga sama sekali nggak bisa nulung. Walaupun tulung weh bojoku, tulung anakku, tulung ayahku, wes nafsi. Keadaannya walaupun nginjek bahkan Masya Allah. Di kitab Ibnu Katsir, Pak, kitab tafsir Ibnu Katsir ada satu riwayat. Saudara kandung ketika dibuka aibnya pernah zalim, lalu diadili oleh Allah, ora peduli, Pak. Silahkan ya Rob, tolong adili seadil-adilnya. Semua dosa-dosaku silahkan timpakan kepada adik kandungku atau kakak kandungku, ora peduli. Ini pasti akan terjadi. Semrawut. Lalu ada masanya kita seperti belalang ngikuti kelasnya masing-masing berdasarkan iman dan amal. Ada yang benar-benar istiqomah, kumpulnya istiqomah. Ada yang ahli fusaq, ahli maksiat, kumpulnya ahli maksiat. Ana sing remeng-remeng, ya kumpulnya remeng-remeng, Pak. Nggak bakal salah. Kalau bahasa tafsirnya, Yahudi kumpul Yahudi, Nasara, Majusi, Muslim, dan Muslim pun terbagi masing-masing. Kita berharap sangat kumpulnya dengan kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Akhir hadis Sahih Muslim, saya nggak cukuplah disampaikan. Ada 2 halaman panjang hadisnya dari Abdullah ibn Amr ibn As dalam kitab Sahih Muslim. Ujung hadisnya sajalah. Keadaan di padang mahsyar, ada masanya nanti Allah berfirman seperti ini. Khudhu ba'san nar. Cepat ambil syarat mereka-mereka yang dipastikan neraka, lemparkan neraka. Ada masa seperti itu. Lalu malaikat bertanya, petugas bertanya, ya Rabb, min kam. Bahasa hadisnya, hitungannya berapa? Yang ahli surga piro, ahli neraka piro. Kan segera digiring yang ahli neraka. Hitungannya piye ya Rabb? Dijawab oleh Allah seperti ini. Min kulli alfin. Tolong perhatikan kalimat yang mudah-mudahan menampar dan menyemangati kita untuk tobat dan nasuha. Min kulli alfin. Setiap 1000. Khudu, ambil. Tis'atan 9. Wa tis'ina 90. Wa tis'ami'atin dan 900. Lihat yang lain dibalik. Tis'ami'atin wa tis'atan wa tis'in. Ambil 999, segera syarat lempar neraka. Sisakan atu yang berhak masuk surga. Kira-kira kita ngeragapi, Pak, muhasabah. Hadis Sahih Muslim, Pak. Kira-kira ini kita masuk satu atau tidak ini? Loh, ini kok meneng kabeh. Kira-kira ini mantep pede masuk satu atau tidak? Amin Allahumma. Amin Allahumma. Bulan Ramadan, Pak, mudah-mudahan mustajab. Ya Allah. Meskipun secara zahir babar blas kula jenengan ini model kula jenengan ora pantas masuk surga. Nggih napa nggih? Sangat miskin amal soleh. Kalau toh amal soleh belum tentu ikhlas lillahi ta'ala. Masih kakean dosa. Ya Allah. Namun kita terus ngemis karo Allah, rahmati Allah, syafaat Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Oke, tidak panjang kalam. Kira-kira saya dikasih waktu berapa menit lagi? Setengah jam. Wah, ini piro sampai ini. Ya Allah. Oh, lanjut. Oke. Tak ladeni pokoknya. Nyuwun sewu kalau agak ngap-ngapan nih pengajian yang ke-6 dan saya rencana nggak pulang. Dari Fajar nggak pulang dan langsung i'tikaf ada qiyamul lail di daerah Tanah Abang insyaallah. Oke, boten panjang kalam. Rasul sudah berikrar ketika ditanya istri-istri beliau, negeri Syam itu seperti apa keutamaannya ya Rasul? Rasul menjawab, negeri Syam, tanah Syam adalah pusat padang mahsyar. Sisi lain hadis qudsi, Allah berfirman yang artinya saja, wahai Syam, aku akan taruh arsku di atasmu dan aku giring kumpulkan seluruh makhlukku di tanah titikmu. Lalu sisi lain hadis muttafaqun alaih, hadis syafaatul udma. Siapa yang tidak tahu ujung daripada menungso minta tolong kepada Nabi Adam nafsi-nafsi, Nabi Nuh nafsi-nafsi, Nabi Ibrahim nafsi-nafsi, Nabi Musa nafsi-nafsi, Nabi Isa nafsi-nafsi.
4 nabi menyampaikan alasannya. 1 nabi, Nabi Isa, tidak menyampaikan alasannya. Tapi carilah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dalam hadis muttafaqun alaih, masyhur hadisnya, Rasul sujud bekas tanah negeri Syam. Sujud minta apa? Wahai Muhammad, angkat kepalamu. Minta apa? Engkau diberi. Minta izin syafaat, diizinkan memberi syafaat. Rasul pertama kali yang diminta adalah akhiri pada masyar, lalu ummati ya Rabb. Tolong umatku. Itulah permulaan awal syafaatul uzma. Akhirnya dengan izin Allah Rasul memberi syafaat banyak sekali. Namun jamaah, logikanya seperti ini, dohirnya. Rasul titik sujud dan bagi syafaat adalah di tanah padang mahsyar, titiknya adalah negeri Syam, yang sekarang negeri Syam. Namun umpamanya jenengan lahire neng Jakarta, uripe Jakarta, matine Jakarta, kuburane Jakarta, bangkit dari kubur bekas tanah Jakarta. Kira-kira Jakarta sama tanah negeri Syam, aduh atau waduh jemaah. Waduh, jauh sekali karuan. Kita bertanya-tanya, adakah kendaraan super cepat supaya kita cepet-cepet ashtata satu golongan dengan Rasulullah? Antri dapat syafaat Rasul, syukur-syukur di awal-awal. Syukur-syukur gandeng tangan masuk surga, sesurga dengan beliau. Adakah amalan? Ada. Rasul memperinci sekurang-kurangnya ada 12 amalan. Cukuplah sampai jam 12 malam insya Allah pembahasannya. Yang pertama, tolong Pak. 5 amalan pertama, amalan hati. Amalan hati. Saya singkat, iman Islami jogo, cinta sama Rasul, idola kepada Rasulullah jogo, syukur-syukur mutabaah kepada Rasul SAW jogo, berakhlak sesuai akhlak Rasul dijogo betul. Tanpa saya sampaikan hadis-hadisnya. Iman dijogo betul. Cinta sama Rasul walaupun mesti dan mustahil. Takwa kita, amal kita setingkat amal Rasul mustahil. Tapi hanya lantaran cinta kata Rasul, anta ma'aman ahbabta. Engkau pasti bisa bersama dengan orang yang kamu idolakan. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang amalan dohir yang gampang saja. Karena di sini ada bocah-bocah. Ada Rabi'ah ibnu Ka'ab al-Ansari dalam Sahih Muslim. Ia masa remaja tengah menyediakan air buang hajat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul selesai buang hajat celingak-celinguk, nggak ada bocah kecuali bocah Rabi'ah. Engkaukah yang menyediakan air ini wahai Rabi'ah? Naam ya Rasul. Malu. Lalu Rasul bertanya, apa yang sangat kamu damba-dambakan? Doa dari Allah. Riwayat yang lain, Mada tas'aluni, apa yang engkau bisa minta dariku, Rasul SAW. Ternyata ia menjawab, ya Rasul, selama ini aku menginginkan al-murafaqata ma'aka fil jannah. Aku benar-benar menginginkan pertemanan membersamaimu satu surga. Otomatis ya satu barisan, satu syafaat, satu surga dengan Nabi. Amin Allahumma. Para sahabat saja ngemis agar satu surga dengan Nabi. Hadis Sahih Muslim. Lalu tipsnya apa? Di antara 12 amalan ini. Rasul bersabda. Idan, jadi, a'in nafsaka, bantu dirimu. Paksa dirimu. Ala kasrati sujud. Untuk terus-terusan perbanyak sujud. Jogo sholat 5 waktu. Kalau bahasa Ibnu Qayyim dalam Madarijus Salikin berkata, orang yang benar-benar jujur hati dan rindu sesurga dengan Nabi, tidak akan cukup dan tidak akan merasa puas 5 waktu saja. Pasti ada paksa dirinya, ruhnya, jiwanya dipaksa. Sholat sunnah rawatib, sholat sunnah taubat, duha, tahajud, witir, tarawih. Andaikan sang imam Al-Fakir ngajak jam 12 malam, kira-kira siap atau tidak? Siap atau tidak? Alhamdulillah. Ini kayak semburi kok siap, kayak lemes banget ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah. Pak, Bu, saya dapeti dan mungkin jenengan dapeti di masjid sana sini. Sak bandel-bandele orang dari sholat. Sak ogah-ogahnya, sak bajingan tengik-ngiknya orang nggak mau sujud. Kalau Ramadan ringan atau tidak? Ringan.
Benar kalau para alim ulama dan Al-Quran mengatakan la'allakum tattaqun. Benar bulan Ramadan itu momen yang paling cocok, paling ringan, paling mudah gembleng kita dan anak-anak kita supaya ahli takwa, ahli sholat. Kalau benar-benar ingin sesurga dengan Nabi. Pak, anak saya yang terbiasa mungkin hanya seminggu sekali tahajud, setiap malam saya rayu tahajud, lama-lama nggak perlu disuruh duha tahajud lagi, Pak. Quran biasanya 3 juz per hari, di luar Ramadan hafalan murojaah. Bisa 4-5 juz per harinya. Lama-lama nggak perlu dipaksa atau dirayu, Pak. Benar-benar enteng. Ada banyak yang curhat, Pak, kepada Al-Fakir. Tadi pagi saya dari Bogor, mondar-mandir. Dari Bogor curhat masalah urusan dunia, kemudian ninggalin sholat dan bla 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 bla. Saya wejangin diri pribadi dan jenengan semuanya. Tolong pantengi sholat. Perbaiki sholat, pasti urusan dunia diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau perlu, Pak, nyuwun sewu nggih. Catat ayat 132 surah Toha. Kaitannya uripe sempurna, bahagia, surga sama Rasulullah. Catat ning tembok ayat 132 surah Toha. Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqa, nahnu narzuquk. Wahai para suami, jaga betul sholat. Dan pastikan anak-anak kalian cetak jadi orang yang sholat. Jadi apa urusan dunia, nomor sekian. Pastikan misi utama, jogo sholat, jogo sholat, jogo sholat. Nahnu narzukuk. Kami jamin rizki kalian semuanya. Amin Allahumma. Ada orang berantakan uripe, pasti berantakan sholate. Kira-kira cukup? Baru satu amalan tentang sholat, muga-muga manfaat. Lain waktu insya Allah kita lanjut walaupun sejam 2 jam. Yang penting ono kopi susu insya Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka ya Allah, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.